Jadi pada pertemuan Technopreneurship kita hari ini, saya akan membahas tentang innovation and design thinking. Jadi kita akan coba membahas tentang inovasi, tentang design thinking, dan apa saja sih kaitan antara inovasi dan design thinking ini. Dan tentunya apa kaitannya dengan mata kuliah Technopreneurship. Dan untuk yang pertama, seperti biasa, saya akan coba brainstorm dulu dengan kalian. Kalian silakan tulis pada kolom chat ini benda yang paling menggambarkan diri kalian. Jadi saya akan kasih kalian waktu 30 detik. Tuliskan di kolom chat benda apa yang menggambarkan diri kalian. Bebas, benda apapun yang kalian pikir itu menggambarkan diri kalian. Ya udah ada yang masuk nih ya. Oni, handphone. Audrey, kaca. Safira, lip tint. Rizka, parfum. Ini benda-benda feminin semua ya. Sabrina, lip balm. Kenapa ini skincare sama make up semua nih? Wiwit, buku. Oke, keren. Salman, pedang. Kenapa tuh Salman pedang? Rifki, sapu. Novel, pedang, buku. Oke, banyak ya. Panah. Nah, jadi biasanya apa yang paling kita pikirkan pertama itu memang bisa menggambarkan diri kita ya. Tapi saya ingin dengar, coba Salman, ada Salman? Salman, kenapa menulis pedang, Salman? Maaf Pak, gimana Pak? Tadi nggak terdengar Apa suaranya, maaf. Salman memilih pedang, Salman? Karena saya pikir pedang itu eh, sesuai sama diri saya gitu Pak. Dan saya suka alat itu juga. Jadi tadi yang terlintas di kepala saya itu pedang tuh menggambarkan diri saya itu. Apa tuh? Karena apa? Kuat atau apa? Misalkan tajam, atau karena apa tuh? Tajam Pak, karena tajam dan Tajam, berani berani. gitu. Oke, sip. Kalau Bina nih, Bina, ada Bina? Ada Pak, Bina, Bina kenapa mikrofon, Bina? karena kalau menurut saya kan saya suka ngomong ya Pak. Jadi Ya. ya saya berisik gitu orangnya. Jadi saya mikir saya mikrofon gitu Pak. Oke, sip. Mungkin bisa ya, kan mikrofon itu bisa membesarkan suara. Jadi intinya Bina itu bisa membesarkan suara-suara yang tidak terdengar. Contohnya itu keren lah, boleh. Sekarang Farel, ada Farel. Farel, kenapa charger, Farel? Ada Pak. Karena saya ngerasa satu sisi saya bisa jadi ini Pak. Hmm, apa ya? Menyalurkan energi saya ke orang-orang terdekat saya Pak gitu. Oke, bisa Memastikan menyalurkan perangkat energinya ya. Farel ke orang-orang terdekat. Oke, keren. Sip. Terima kasih untuk siapa saja yang sudah isi ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inovasi. Jadi inovasi ini bukanlah sesuatu yang baru. Saya rasa kalian juga pastinya udah sering lah dengar kata-kata inovasi. Tapi sebelum saya bahas apa itu inovasi, kalian bisa tuliskan nggak inovasi itu apa sih? Pendapat kalian tulis aja di kolom chat atau kalau ada yang mau raise hand untuk menyampaikan pendapatnya juga dipersilakan. Apa sih itu inovasi? Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata inovasi? Bina, suatu terobosan baru. Oni, pengetahuan baru, sesuatu yang baru. Rifki, ide yang baru. Sabrina, pengembangan. Ronan, ide. Oke, semuanya tidak ada yang salah. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan sebuah gambar. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar yang saya tunjukin ini gambar apa? Kertas. Kertas, yang lain?
Oke, kertas. Jadi ini adalah kertas papirus yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi ini termasuk salah satu media tulis pertama yang digunakan oleh manusia. Nah, selanjutnya ini adalah kertas yang kita gunakan sekarang. Mengapa semua ini bisa ada gitu? Mengapa dari yang awalnya orang menulis di papirus sekarang menulis di kertas, kertas HVS seperti ini? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Mengapa orang-orang zaman sekarang nggak nulis lagi di kertas kayak gini, kertas dari kulit tanaman? Kenapa orang-orang zaman sekarang menulisnya itu di kertas HVS seperti ini? Kira-kira karena apa? Ya, ada yang mau coba jawab? Boleh Sabrina? Kalau menurut saya ya Pak, itu lebih lebih gampang dibuat terus kayak lebih murah gitu Pak, kayak per lembarnya. Oke, lebih gampang dibawa, Iya, lebih murah. Ada lagi yang lain? Saya lihat di kolom chat. Karena perkembangan zaman. Oke, sip. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari inovasi. Dari perubahan yang awalnya menggunakan, dari awalnya kertas papirus menjadi kertas seperti zaman sekarang. Nah, selanjutnya saya akan kasih contoh lagi. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gunting bukan, Pak? Gunting. Nah, gunting ini adalah gunting di salah satu gunting paling awal yang dibuat oleh manusia. Jadi gunting zaman dulu itu dibuatnya itu dari perunggu. Beda dengan gunting yang sekarang yang dari aluminium. Mengapa ada perbedaan? Tapi secara konsep itu sebetulnya sama. Ini juga termasuk salah satu bentuk dari inovasi. Yang lainnya, contoh yang lainnya ini adalah perkembangan dari telepon. Telepon itu awalnya itu mulai berkembang di tahun 1800-an. Sampai akhirnya sekarang kita itu udah hampir nggak pernah lihat ya telepon yang masih menggunakan kabel. Kalau dulu itu masih sering di kantor-kantor, di kampus, telepon yang menggunakan kabel itu masih ada. Sekarang udah hampir nggak ada. Nah, ini juga adalah termasuk contoh dari inovasi. Jadi, bisa dikatakan bahwa yang namanya inovasi itu bukan hanya tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Itu yang bisa kita definisikan sebagai inovasi. Nah, kalau kalian sendiri ada yang masih ngalamin nggak telepon kabel? Waktu kecil atau sampai ya yang kalian ingat lah, ada yang masih ngalamin nggak telepon kabel? Nggak ada mungkin ya. Nah, jadi ini juga termasuk ke dalam proses perkembangan zaman. Yang namanya inovasi itu muncul selalu diikuti dengan yang namanya perkembangan teknologi yang lainnya dan juga dengan kebutuhan dan kepuasan manusia. Itu sebabnya semakin lama eh, misalkan di sini ya komponen-komponen yang ada pada telepon cradle ini itu ukurannya itu masih besar dan mungkin masih sulit didapatkan. Tetapi seiring berjalannya waktu ditemukan komponen lain yang mungkin lebih murah, lebih mudah dibuat sehingga secara desain telepon pun mulai berubah. Kemudian selain dari komponennya juga ini ada contoh ya Carphone, telepon mobil. Karena orang-orang mulai butuh, ternyata komunikasi itu nggak bisa lewat telepon hanya di rumah aja. Tapi ada beberapa orang atau beberapa pekerjaan yang membutuhkan komunikasi saat dia eh, bergerak gitu, atau saat mobilisasi. Nah, maka dari itu muncullah inovasi baru yaitu car phone. Nah, kemudian dari yang awalnya berkembang dari yang telepon itu hanya ada di rumah, kemudian ada pada kendaraan, akhirnya bisa digunakan di mana saja menggunakan telepon genggam pada awal tahun 2000-an.
Nah, telepon genggam udah ada. Apakah manusia puas sampai situ? Tentunya tidak. Manusia itu ya tetap ingin mengembangkan idenya, tetap ingin meningkatkan rasa puasnya. Maka muncullah sistem-sistem baru. Misalkan ada telepon yang awalnya itu tidak berwarna menjadi berwarna. Setelah berwarna mulai terkoneksi dengan internet. Terus yang awalnya menggunakan tombol, tombolnya mulai menghilang. Yang awalnya telepon hanya untuk telepon saja, mulai ada kameranya dan lain-lain. Itu semua adalah contoh dari inovasi. Lalu, mengapa manusia perlu berinovasi? Ada beberapa jawaban yang mungkin bisa kita jadikan sebagai alasan mengapa manusia itu wajib berinovasi. Jadi manusia itu selain dari dirinya yang berevolusi mengikuti zaman. Jadi kan kita juga manusia juga bentuknya beda. Manusia yang awal ditemukan dengan manusia yang sekarang itu juga berbeda. Ada evolusi-evolusi yang memang terjadi secara alami seperti ukuran kepala dan juga ukuran otak. Kemudian dari bentuk tubuh juga itu ada banyak evolusi yang terjadi. Nah, dalam hal inovasi, dalam hal teknologi, perubahan itu dibutuhkan. Yang pertama untuk mengatasi masalah dan tantangan. Mengatasi masalah dan tantangan itu bisa saja terjadi pada sesuatu yang sudah ada ataupun sesuatu yang memang belum ada. Jika sesuatu yang sudah ada misalkan kayak tadi telepon. Nah, telepon ini udah ada, tapi muncul masalah baru. Ternyata komunikasi itu dibutuhkan tidak hanya di rumah, muncullah telepon mobil, muncul telepon genggam. Jadi inovasi itu memang berawal dari masalah dan juga tantangan dan tujuannya ya untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi orang-orang itu juga mulai berinovasi karena mereka merasa bahwa apa yang ada sekarang pada suatu produk itu bisa dibuat dengan bahan baku yang lebih murah atau bisa memiliki fungsi yang lebih banyak sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, tentunya inovasi itu digunakan untuk meningkatkan kepuasan dan juga keuntungan. Yang lain bertahan dalam persaingan. Jadi yang namanya inovasi juga lahir dari setiap manusia. Dan tentunya yang berinovasi ataupun yang berpikir di dunia ini bukan hanya kita saja. Bukan hanya kita, bukan hanya dia, tapi semua orang itu pastinya ingin meningkatkan kepuasannya sehingga terjadilah persaingan, menciptakan peluang baru. Nah, inovasi juga bisa membuat sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada sehingga dari keadaan tersebut muncullah peluang-peluang baru. Dan yang pasti yang terakhir itu adalah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Zaman berubah, kebutuhan manusia berubah, kemudian sosial budaya manusia juga berubah, sehingga yang namanya manusia itu tetap harus berinovasi agar mereka bisa beradaptasi. Nah, jadi ini adalah sekilas tentang inovasi. Dan inovasi sendiri itu bisa kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah sustaining innovation atau inovasi berkelanjutan, dan yang kedua itu adalah disruptive innovation. Nah, untuk yang pertama, ini adalah inovasi yang tujuannya meningkatkan proses dan teknologi dari suatu organisasi untuk memperbaiki lini produk yang sudah ada untuk pelanggan yang sudah dimiliki. Itu adalah pengertian dari sustaining innovation. Jadi kalau yang sudah ada produknya, kemudian ditingkatkan teknologinya agar produknya kualitasnya meningkat sehingga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan yang baru, pelanggan yang sudah ada bahkan mengambil pelanggan yang baru. Dan yang selanjutnya ada disruptive innovation atau inovasi disruptif. Jadi ini adalah inovasi yang terjadi ketika perusahaan kecil menantang perusahaan besar dengan menciptakan perubahan signifikan dalam pasar. Ada yang tahu nggak artinya disruptif itu apa? Atau yang pernah dengar?
Dinda Adelia pernah dengar nggak kata-kata disruptif? Belum pernah sih, Pak. Belum pernah. Ada yang pernah dengar? Boleh coba komen di chat apa itu disruptif atau disruptif. Oke, nggak ada ya. Jadi disruptif itu bisa didefinisikan sebagai mengganggu. Jadi disruptive innovation itu adalah inovasi yang mengganggu. Dan inovasi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bisa dibilang ingin menantang dari produk yang sudah ada. Contohnya itu atau kita lihat dulu. Jadi disruptive innovation itu ada dua, ada low end disruption dan ada juga new market disruption. Untuk yang pertama nih, disrupsi pasar bawah. Jadi disrupsi pasar bawah itu ketika suatu perusahaan melakukan sebuah terobosan atau inovasi untuk menantang perusahaan yang pasarnya itu sudah lebih besar. Contohnya eh, kita bilang di maskapai penerbangan. Nah, di maskapai penerbangan ini kan udah jelas ya, ada maskapai-maskapai tertentu yang sudah punya nama. Tapi tiba-tiba muncul suatu maskapai yang sudah ada tapi sudah lama tapi tidak terlalu terkenal. Dia ingin membuat inovasi baru. Inovasinya itu bisa berupa apa? Dia bisa menawarkan harga tiket ke tujuan yang sama, tapi dengan harga yang jauh berbeda. Tapi dengan misalnya pelayanan yang ala kadarnya. Itu sudah termasuk inovasi disruptif. Atau bisa juga contohnya itu ada pada bidang bisnis hotel. Misalkan hotel-hotel yang tidak terlalu terkenal, tiba-tiba pada hari-hari tertentu atau pada weekend-weekend tertentu, mereka menawarkan harga tiket yang sangat murah dengan bonus, misalkan ada wifi, breakfast atau apa. Nah, itu adalah ketika pasar, suatu pasar yang kalangan bawah itu menantang pasar yang lebih besar. Itu low end disruption. Kemudian new market disruption atau disrupsi pasar baru itu ketika suatu inovasi muncul memang memang benar-benar baru. Jadi misalnya ketika beberapa puluh tahun yang lalu mungkin industri film itu cukup populer lewat bioskop dan juga lewat sewa sewa DVD. Tapi tiba-tiba muncul pasar baru yang mana kita sebut itu adalah Netflix. Nah, dia membuat suatu inovasi di mana film-film yang tayang di bioskop itu bisa dinikmati melalui internet tanpa perlu menyewa disk, tidak perlu menyewa apapun. Yang penting dia bayar, bioskopnya bisa pindah ke platform atau gadget kita. Nah, itu adalah disrupsi dari pasar baru. Contohnya, nanti kita akan lihat contoh yang lain. Tapi kurang lebih, inovasi itu dibagi menjadi dua hal ini, sustaining innovation dan disruptive innovation. Nah, kemudian juga kita lihat di sini adalah contoh dari inovasi atau pengembangan dari ban. Jadi dari ban yang ada di zaman dulu ya, masih zaman purba, dibuat dari batu, kemudian berubah menjadi metal dan juga kayu sampai akhirnya menjadi karet. Ini memang terlintas, kita hanya lihat itu ya, yang berubah itu hanya ban saja di sini. Tapi sebetulnya ketika kita melihat perubahan ini, satu inovasi itu akan membawa ke inovasi yang lainnya. Nah, ketika orang-orang hanya menggunakan roda dari batu, ya mungkin kendaraannya itu hanya sebatas gerobak. Kemudian ketika mendapatkan bahan yang lebih ringan seperti kayu dan ini, manusia mulai berinovasi menggunakan hewan sebagai tenaga pengangkutnya. Jadi mulai muncul kendaraan yang diangkut oleh kuda. Nah, semakin ringan, semakin besar dan semakin kuat. Akhirnya muncullah roda yang cocok untuk mobil. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh
atau salah satu bukti bahwa dari suatu inovasi itu akan membawa ke inovasi yang lainnya. Nah, kemudian ini buat nanti bahan diskusi kalian, inovasi apa saja yang ada di bidang lingkungan. Nanti kalian bisa diskusikan. Jadi sebelum saya lupa sampaikan, kalian ingat-ingat inovasi apa saja yang ada di bidang lingkungan. Tapi tugasnya untuk nanti. Nah, kemudian saya ingin coba tanya ke kalian. Di sini ada beberapa jenis dari produk makerel atau sarden. Kalau kalian melihat keempat produk ini, misalnya kalian masuk ke satu supermarket yang baru di tempat atau kota yang baru, kalian lihat ada 4 jenis atau 4 merek dari sarden ini. Nah, dari awal kalian melihat produk ini, kira-kira merek mana yang ingin kalian beli? Silakan coba kalian komen di kolom chat. Produk mana yang ingin kalian beli ketika di supermarket kalian melihat ada 4 merek sarden ini? Rotan, sarden ya ini sarden. Sabrina ini semuanya sarden. Tapi maksudnya apa yang ingin dibeli? Oni Protan, Hana Protan, Farel Protan. Nah, eh, Dias, Sister. Dias kenapa beli pengen beli sarden yang Sister Dias? Ada 3, Pak. Iya bener ada 3 tapi maksudnya itu ini semuanya kalian itu satu gitu. Oh, enggak, apa-apa, Kalian Pak. itu mau beli satu sarden. Kira-kira Dias mau beli yang mana? Yang sister. Yang Sister. Alasannya kenapa Dias? Nggak ada. Gak ada. Kalau Oldri kenapa pilih-milih Oldri? Eh, Nggak tahu sih Pak, kayak dari packagingnya tuh menarik aja, makanya pengen beli yang Mili. Oke, kata Oldri packaging Mili ini menarik. Nah, kalau menurut Safira, kenapa Safira pilih Protan? Nah, karena mereknya sudah beberapa kali saya dengar, Pak. Oke, mereknya sudah sering didengar. Kalau Rido kenapa pilih Protan? Karena ini sih Pak, dilihat dari yang atasnya kan, ada penutupnya tuh lebih gampang dibuka Pak. Oke, nah jadi Rido udah mulai nangkep maksudnya. Dari keempat jenis atau keempat merek ini yang paling banyak pilih itu adalah Protan. Walaupun ada yang pilih Mili dan ada yang pilih Sister. Kalau saya sendiri ketika melihat merek-merek ini, anggaplah ini kan baru ya, walaupun Protan ini terkenal. Tapi saya waktu lihat waktu lihat di supermarket pilihannya cuma ada ini. Yang satu Mili, Sister, Sultana, kemudian ada Protan. Kalau secara packaging semua dari kaleng, secara desain juga semua gambar ikan. Nah, tapi apa yang membedakan? Kalau saya lihatnya itu adalah dari desain kalengnya. Untuk desain Protan itu memiliki pembuka pada tutupnya, sehingga tentunya akan membuat effort saya ketika ingin makan sarden itu lebih sedikit. Jadi daripada saya harus punya pembuka kaleng, pembuka sarden, ya udah saya pakai yang Protan aja karena itu lebih mudah dibuat. Nah, ini adalah yang saya bahas di sini, ini termasuk ke dalam design thinking. Apa itu design thinking? Nah, itu adalah yang akan kita bahas selanjutnya. Kita lewat. Nah, jadi eh, saya mau minta tolong bantuannya. Siva boleh bantu tolong nggak buat bacain definisi dari design thinking ini. Siva Husniah. Ya Pak, ini definisi dari design thinking ini, design thinking itu merupakan pemikiran desain adalah pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap inovasi yang dilandaskan pada pemahaman
Atau baca bahasa Inggrisnya aja, Siva, nggak apa-apa. Definisi design thinking is a human-centered approach to innovation and approach in understanding customer needs, rapid prototyping, and generating creative ideas that will transform the way you develop product, service, process, and organization. By using design thinking, you make decisions based on what consumer really want instead of really only on historical data or making resi based on in, in- instead of evidence. Oke, terima kasih Siva. Nah, jadi design thinking ini adalah sebuah pendekatan untuk membuat suatu inovasi yang berbasis atau berpusat pada manusia. Nah, mengapa dan apa contohnya? Jadi human centered ini contohnya adalah kita memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian secara cepat membuat prototipenya dan menghasilkan ide-ide kreatif. Sehingga hal ini berpengaruh pada pengembangan produk, pelayanan, proses, dan keorganisasian. Dan design thinking ini didasarkan atau keputusan-keputusan yang dibuat pada design thinking itu adalah memang yang dibutuhkan oleh konsumen dan juga yang mereka inginkan. Jadi daripada sekedar kita ini berbasis katanya atau biasanya atau kalau menurut dia dengan adanya design thinking kita lebih mementingkan apa yang kata dari si konsumennya. Nah, hal ini disampaikan oleh IDEO pada tahun 1991. Jadi ini adalah salah satu konsultan bisnis. Dan dalam sejarahnya design thinking sendiri itu sudah mulai muncul di tahun 1960-an akarnya. Jadi banyak pada tahun 1960-an ini banyak dari akademisi lah ya, peneliti akademisi yang berpikir bahwa desain itu bisa dibuat dengan pendekatan ilmiah. Jadi bukan hanya tentang warna saja, bukan hanya ukuran huruf, gambar yang ada, tapi juga secara ilmiah itu bisa dipelajari. Nah, itu awalnya. Dan prinsip dari design thinking sendiri mulai muncul itu di tahun 1970-an. Nah, sejak saat itu untuk berbagai produk itu mulai muncul inovasi-inovasi baru. Dari contohnya ya kayak tadi, kaleng yang awalnya hanya tutupnya tidak ada pembuka, jadi mulai ada pembuka. Kemudian juga misalkan ada orang yang mulai menjual makanan lengkap dengan wadahnya. Nah, itu adalah beberapa hal yang mulai melakukan pendekatan human centered. Jadi berpusat pada kebutuhan manusia. Nah, untuk pengertian dari IDEO sendiri itu dikemukakan di tahun 1991 dan yang membuat istilah design thinking ini menjadi semakin mainstream. Dan sejak saat itu mulai banyaklah publikasi berupa artikel ataupun perkuliahan-kuliahan yang memasukkan design thinking sebagai salah satu pembahasannya. Nah, jadi itu adalah sejarah singkat dari design thinking. Nah, beberapa contoh produk yang hasil dari design thinking, yang pertama itu tadi Netflix, itu udah saya jelaskan. Yang kedua itu Airbnb. Ada yang tahu nggak Airbnb itu apa? Mungkin pernah dengar atau pernah coba pakai bahkan. Apa sih itu Airbnb? Tempat kayak Traveloka gitu-gitu bukan Pak? Tempat buat nyari kayak Ya, villa, hotel gitu-gitu. ya mirip-mirip kayak gitu. Tapi Airbnb ini menawarkan sesuatu yang baru, yang pada waktu itu merupakan sebuah inovasi. Jadi biasanya kan orang ketika ingin berlibur, yaitu harus sewa tempatnya itu di hotel, kemudian sewa penginapan, villa, itu semuanya itu pastinya butuh modal kalau orang-orang ingin menyewakan tempat ke orang yang berlibur. Tapi muncullah Airbnb. Airbnb ini adalah platform yang memungkinkan
kita menyewakan rumah ataupun apartemen kita ke orang yang liburan. Nah, ini kan sebuah pendekatan yang baru karena menurut orang-orang yang mendesain, tidak semua orang itu ketika liburan ingin tinggal lama di suatu penginapan atau hotel gitu. Jadi dibuatlah Airbnb yang memang hanya menyewa rumah yang sudah ada saja. Rumah itu bukan hotel, rumah itu bukan penginapan, tapi karena dia mendaftar di Airbnb, traveler itu bisa menemukan rumahnya dan menyewa rumahnya untuk jadi penginapan. Ini menguntungkan bagi banyak orang yang punya rumah ataupun kamar kosong yang ingin mendapatkan pemasukan tambahan. Dan Airbnb itu melihat bahwa ini adalah peluang untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, yang selanjutnya, ini kalian pasti udah tahu lah ya, Gojek gitu. Gojek ini kan layanan ojek online. Bisa dibilang ini yang paling awal bersama dengan Grab ya. Dan tapi kalau kita coba browsing lagi, kalau kita coba gali, itu sebetulnya ojek online itu ada banyak di Indonesia. Tapi ya yang namanya paling mencuat itu ya Gojek, kemudian Grab. Ini adalah sebuah pendekatan juga yang mana awalnya itu ketika orang-orang atau para foundernya berpikir ya, kalau kebutuhan orang Indonesia kan akan transportasi itu kan sangat tinggi ya, tapi ada keterbatasan. Keterbatasannya apa? Di transportasi umum. Bisa saja transportasi umum itu masalah utamanya penuh, atau yang kedua lama, yang ketiga titiknya jauh. Nah, maka dari masalah-masalah tersebut muncullah sebuah inovasi untuk mendatangkan suatu transportasi umum ke lokasi yang kita inginkan. Muncullah Gojek, Grab. Dari hal tersebut, berpikir lagi, oh ternyata selain digunakan untuk mobilisasi atau pindah tempat, orang-orang juga butuh satu satu platform agar mereka bisa memesan makanan tanpa perlu mengantri. Jadi hanya diam di rumah. Muncullah GoFood. Ada lagi ide lainnya, inovasi lainnya, ketika ternyata orang-orang juga banyak yang meminta ojek untuk mengirimkan barang atau dokumen ke suatu tempat. Nah, daripada seperti itu, daripada harus pakai pos, harus pakai ekspedisi, harus kirim paket, ya udah pakai aja GoSend. Nah, itu adalah beberapa produk hasil design thinking. Dan sekarang saya kasih waktu kalian 1 menit. Produk apa lagi yang kalian tahu di sekitar kalian yang merupakan contoh dari design thinking? Jadi kalian silahkan kok tulis di kolom chat, atau kalau kalian mau raise hand juga silahkan. Saya kasih waktu setengah menit sampai 1 menit lah. Oke, Dinda Halodoc. Boleh dijelaskan, Dinda Halodoc? Iya Pak, kan kalau misalnya dulu itu sebelum ada Halodoc, kalau kita sakit ya harus ke klinik terdekat atau ke rumah sakit. Tapi dengan adanya Halodoc sekarang tuh kita bisa konsultasi di mana aja gitu. Oke, nah betul ya. Jadi salah satunya itu ada Halodoc. Dari yang awalnya orang-orang kalau ingin konsultasi itu harus ke klinik atau ke rumah sakit mencari dokter, sorry. Tapi dengan adanya platform Halodoc bisa konsultasi lewat rumah. Jadi orang itu bisa hemat waktu antri, hemat ongkos, hemat tenaga juga. Oke. Sabrina Ferizi, apa tuh Ferizi? Saya baru dengar. Bisa dijelasin nggak Sabrina? Itu tuh kayak aplikasi buat beli tiket kapal gitu sih Pak. Karena Oh, kapal iya feri. Pak. Iya, karena dulu belum ada tiket kayak gitu kan jadinya kayak orang-orang tuh kayak macet
macet-macetin jalan karena pada nepi untuk beli ke konter-konter terdekat gitu, Pak. Oke, sip. Ini juga ada ya dari Rido, ada Spotify, Farel, Dana, Lintang, M-Banking, Tokopedia, kita bisa. Nah, betul. Jadi itu adalah berbagai produk yang merupakan hasil dari design thinking. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin menciptakan suatu produk yang memang banyak penggunanya, ya kita harus sesuaikan dengan apa yang orang-orang butuhkan. Kayak tadi, siapa ada yang menyebutkan kita bisa ya, Zalfa. Nah, kita bisa ini bisa dibilang berdonasi itu bukan sesuatu yang dibutuhkan gitu. Tapi ternyata berdasarkan ajaran agamanya atau kepercayaannya, ternyata itu adalah sesuatu yang wajib. Atau mungkin ada juga yang memang senang berbagi atau apa. Ini juga bisa daripada harus berdonasi harus cari dulu gitu ya kemana gitu. Tapi lewat aplikasi ini bisa lebih mudah. Kita juga bisa menyesuaikan donasinya ke siapa dan untuk tujuan apa. KAI akses itu betul juga ya. Nah, ini adalah berbagai contoh dari design thinking. Nah, kemudian kita masuk ke beberapa prinsip dari design thinking. Nah, yang pertama itu adalah empathize atau empati. Yang kedua itu define atau mendefinisikan. Yang ketiga ideate atau ideasi, prototype atau prototip, dan juga tes atau uji. Nah, jadi kalau kita lihat design thinking ini adalah sebuah produk yang saling terkoneksi dan akan terus berjalan. Kayak misalkan tadi dimulainya itu dari empathize. Empathize atau empati itu adalah tentang bagaimana kita memahami orang-orang, memahami tentang manusia lainnya. Nah, kemudian juga setelah dari empathize itu masuk ke tahap define. Define ini setelah kita paham orang-orang, kita mulai belajar untuk memahami. Oh, kira-kira masalahnya itu muncul karena apa? Apa yang bisa dilakukan? Nah, dari situ masuk ke ideasi atau ideate. Kemudian muncullah ide-ide dari kita. Nah, ide pada tahap ideasi atau ideate itu biasanya banyak. Jadi tidak ada batasan. Silahkan kalian membuat atau berpikir ide-ide apapun yang menurut kalian cocok. Nah, setelah dari situ, mulai masuklah prototype, di mana sudah mulai masuk tahap penciptaan dan juga eksperimen. Mana yang bisa dibuat, mana yang tidak bisa dibuat. Nah, setelah dari situ, muncullah tes. Jadi pada tahap prototype dan tes, itu sudah muncul feedback, sudah muncul umpan balik dari orang-orang terkait ide yang sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah tahapan dari design thinking. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba saja membuat ide karena apa ya? Karena ya idenya bagus aja gitu, atau oh ini lagi viral, ini lagi tren, oh kayaknya ini bagus. Nah, itu artinya tidak melewati di tahapan design thinking yang benar. Jadi untuk membuat suatu produk yang berkembang itu lebih baik dimulai dari empathize. Jadi ini ya. Pada tahapan empathize atau empati, ini kita mulai mencoba untuk memahami sudut pandang dan kebutuhan orang-orang yang terdampak dari masalah. Nah, setelah kita berempati, setelah kita tahu orang-orangnya, kita lanjut ke tahap define atau mendefinisikan. Kita cek masalahnya itu apa saja, kita breakdown kira-kira penyebabnya apa saja. Hal ini bisa membawa kita untuk berpikir kreatif. Setelah kita berpikir, atau kita sudah mulai tahu lah ya, muncul tahap yang ketiga, yaitu ideasi. Di mana, seperti yang saya bilang tadi, di sini muncul berbagai ide tanpa penilaian ataupun batasan. Kemudian prototype, ini membangun prototype dengan cepat dan sederhana. Jadi prototype itu jangan langsung
membuat sesuatu yang fix atau sesuatu yang rumit, tapi dibuat dulu aja dengan yang cepat dan sederhana dulu. Nah, tujuan dari prototipe apa? Ya untuk dites, sehingga dari feedback tadi itu bisa mulai ada perbaikan, ada peningkatan, karena seperti yang kita lihat tadi, proses design thinking itu tidak terbatas dan semuanya saling berkaitan dan ada urutannya masing-masing. Jadi setelah dites, yang orang-orang yang atau produknya itu kan diuji ke orang-orang yang punya masalah tadi. Nah, nanti kita bisa lihat apakah masalahnya ini berkurang atau misalkan mereka sudah lebih baik atau gimana. Jadi kalau misalkan kita tes produknya lebih baik, tetapi masalah utamanya tidak terselesaikan, berarti pada tahap empatinya kita masih kurang. Nah, ini ada kita lihat dulu ya pembahasan masing-masing dari setiap tahapan atau setiap langkah dari design thinking. Nah, untuk yang pertama, empathize itu adalah kita membangun pemahaman yang lebih dalam dari calon konsumen atau orang-orang lah. Intinya pada tahap empathize ini kita harus banyak berkomunikasi dengan orang-orang. Nah, kita mulai mewawancarai. Jadi salah satu tahapan pada empathize ini bisa dengan survei, bisa dengan wawancara, nah atau bisa dengan membaca artikel-artikel juga ya. Nah, ini jadi kita bisa mulai memilih mana saja yang sudah kita tahu dan mana yang belum kita tahu. Kemudian kita coba terkoneksi dengan audiensnya. Kemudian juga kita melakukan pendekatan ya tadi, kayak kita ngobrol, wawancara, sambil ngobrol dan wawancara, kita melakukan observasi, kemudian kita saling tanya jawab. Nah, akhirnya muncullah empati. Jadi sekali lagi, empati itu bukan sesuatu yang bisa muncul dengan tiba-tiba. Jadi tentunya kalau kita ingin berempati pada sesuatu, kita harus tahu dulu masalah yang mereka hadapi itu apa saja. Nah, setelah empathize itu define atau mendefinisikan. Nah, dari yang sudah kita ketahui, wawasan yang kita ketahui tentang masalah-masalah dari user tadi, itu kita definisikan. Nah, akhirnya pada tahap ini kita itu sudah mulai melakukan banyak riset untuk menghasilkan pengetahuan yang baru, mulai menggali ya secara mendalam, lebih dalam lagi dari wawancara. Nah, setelah itu kalian buatlah cerita, kalian definisikan masalah tadi, kalian ubah si masalah tadi menjadi sebuah cerita yang akan lebih mudah dipahami orang-orang dan orang-orang juga akan lebih mudah berempati. Kemudian buat statement tentang masalah yang ada secara bersama-sama. Dan pada tahap define juga jangan lupa untuk mencatat segala sesuatu atau mendokumentasikan segala sesuatu. Nah, tahap ideate atau ideasi ini adalah tahap untuk brainstorming kreativitas kita. Nah, sekali lagi untuk design thinking itu adalah human centered. Jadi idenya itu harus nyambung dengan masalah yang tadi ada pada tahap define. Nah, kemudian masalah itu kan yang dihadapi orang-orang itu pastinya banyak. Tapi kan kita itu terbatas. Jadi kita harus buat skala prioritas. Kemudian kita juga buat analisis SWOT yang sebelumnya sudah dipelajari. Dan kemudian juga ada 5W1H, itu banyak lah ya. Dari ide-ide tersebut, dari tahap-tahap tersebut muncullah ide. Kemudian setelah tahu kita mau ngapain, kita buat timnya, kita buat aturannya, dan tentunya ada evaluasi lah. Evaluasinya seperti apa. Kemudian masuklah ke tahap prototype. Nah, tahap prototype ini buat gambaran alat yang berpotensi menjadi solusi dari masalah orang-orang tadi. Tetap ada juga tahap-tahapannya. Yang pertama, kalian tetap harus pikirkan. Jadi ketika kita muncul sesuatu, kita coba berpikir bahwa kita ini adalah usernya. Apakah menurut kita prototipe ini sudah cukup bagus atau
belum. Dan juga di sini mulai kalian coba, kalian mulai beraksi dan mulai catat apakah mana saja yang masih belum benar. Ini masih ada tahap prototype. Kalau misalkan sudah oke, kalian merasa bahwa ide kalian sudah bisa direpresentasikan dari prototype ini, lakukanlah tahap selanjutnya, yaitu tes. Nah, ini adalah kalau yang prototype tadi, mungkin yang bisa menggunakannya itu adalah kalian sendiri. Tapi ketika tahap tes, kalian sudah bisa berikan prototipenya ke target kalian, ke target pasar kalian. Nah, setelah kalian berikan ke target, jangan hanya sampai mereka menggunakan saja, tapi kita harus mampu membuat mereka, user itu memberikan feedback ke kita. Nah, dari situlah kita bisa mengidentifikasi apa saja yang ternyata masih kurang, bagaimana agar kepuasan usernya meningkat, dan terus retest lagi. Jadi setelah tes, masuk lagi ke empathize, define lagi, terus buat ide yang baru, kemudian prototype yang baru, dan tes lagi. Jadi seperti itu terus. Sampai kalian akhirnya merasa yakin, barulah kalian betul-betul implementasikan turun atau terjun langsung ke pasar, di mana produknya itu langsung dijual. Nah, itu adalah 5 tahap dari design thinking. Jadi, secara prinsip, design thinking itu harus memperhatikan hal-hal ini. Empathize, define, ideate, prototype, dan juga test. Oke, nah ini yang akan menjadi bahan diskusi dari kita. Akan diskusi kita setelah ini. Kemudian kesimpulan. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya. Inovasi dan design thinking ini adalah dua konsep yang saling berkaitan. Kalau inovasi itu memungkinkan kita ataupun organisasi ataupun suatu produk itu tetap dan terus berkembang dan tetap kompetitif di pasar. Tapi design thinking ini yang bisa membuat produk kita menjadi lebih besar. Karena dengan adanya design thinking ini, kita akan lebih paham pada kebutuhan pengguna dan pengembangannya pun akan sesuai dengan kebutuhan yang tadi. Oke, itu adalah kesimpulannya. Dan terima kasih untuk sudah menyimak materi terkait inovasi dan juga design thinking.